Jadi leadership ini adalah tools yang harga mati. Kenapa dibilang harga mati? Karena leadership ini adalah jantungnya manajemen. My Coach, the great online business coach. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kita akan membedah bagaimana caranya membangun 4 pilar sistem bisnis. Ya, yang mana kita tahu bahwa tanpa adanya sistem bisnis kita ya hanya akan begitu-begitu saja. Ya, kita bangun pagi, buka toko, ya, kemudian jalanin aktivitas, begitu lagi, ya, tanpa adanya kejelasan, gitu ya, kapan bisnis itu akan autopilot, kapan kita bisa menikmati uang kita, kapan kita bisa menikmati kebebasan kita. Jadi yang dicari oleh para pebisnis itu adalah kebebasan, itu yang mahal harganya, itu yang membuat kita rela membangun sistem bisnis ini, meskipun pahit, meskipun berat. Nah, kunci sistem bisnis itu ya sebenarnya ada di flow-nya atau alurnya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di sini, ada alurnya mulai dari pemesanan gitu ya, mulai dari kita men-setting produk dulu di marketplace misalnya atau di jualan kita di Instagram atau dimanapun ya, kita setting produknya, kita kemudian pajang, kemudian kita ikut promonya, ada yang ngeklik, belanja, dan seterusnya. Itu adalah alur proses dari bisnis. Kita akan bahas bagaimana cara mensistemasi bisnis itu. Baik yang online dan offline itu sama aja. Dan pembahasan ini ditujukan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bisnis, yang sudah memiliki karyawan mungkin puluhan orang, bahkan ratusan orang. Jadi bagi yang bisnisnya masih kecil, masih beranggotakan 1-2 orang, atau bahkan baru memulai bisnis, pembahasan ini agak berat ya. Jadi pembahasan ini ditujukan bagi yang bagi mereka yang sudah memiliki bisnis mungkin omsetnya di antara ratusan juta atau miliaran. Jadi kunci dari bisnis autopilot itu hanya ada 2, yaitu sistem bisnis dan super team. Jadi kalau kita lihat bagaimana pesawat itu kan bisa disetting autopilot. Dengan cara apa? Dengan cara ada pilotnya dan ada mekanisme sistemnya ya. Nah, ini yang dikendarai dengan kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin bisnis ya sehingga dia bisa autopilot ya. Maka sistemnya harus terintegrasi. Kalau kita lihat bagaimana bisnis gitu ya, sama dengan seperti pesawat ini, coba diperhatikan ya. Pesawat ini kan ada mesinnya yang menggerakkan. Tapi apakah mesin aja kuncinya? Enggak, ada bodinya. Ya, ada bodi, ada aerodinamikanya, ada sayapnya, ada kemudinya, ada rodanya. Ini semuanya satu kesatuan, ya. Nah, kalau di sistem bisnis itu ada 4 mekanisme yang harus kita otomasikan. Yaitu yang pertama ada 4 pilar. Yang pertama adalah operasional. Nah, operasional ini harus kita standarisasikan dulu. Ya, kita punya produk, jangan sampai berubah-ubah rasanya. Ya, penyajiannya harus standar, kualitasnya harus standar, platingnya kalau kita di bagian kuliner gitu ya, kalau di bagian baju, fashion atau kita jualan otomotif ya, maka pelayanannya harus standar. Ya, itu operasional. Kemudian ada bagian keuangan, gitu ya. Bagian keuangan ini yang kemudian menjadi tumpuan bagaimana kita membaca data, bagaimana kondisi bisnis kita saat ini. Ya, apakah surplus, apakah minus, apakah kita punya dana untuk dialokasikan untuk pengembangan atau bagaimana, gitu ya. Kemudian SDM ini nggak kalah pentingnya. SDM ini yang menopang. Tanpa adanya SDM, ya, bisnis kita tidak akan berjalan karena hanya ada ruko atau toko, hanya ada barang dagang tanpa ada SDM yang bagus, ya, sistem bisnis itu tidak akan berjalan. Kemudian Bapak Ibu semuanya ada yang namanya marketing, ya. Marketing ini ada sistem yang dimana kita membangun
penjualan, membangun branding, membangun campaign, ya. Nah, 4 pola ini harus disistemasi, harus balance, ya. Nah, kita lihat bagaimana kita, ya, di sini ada 4 divisi, ya. Sorry, baik, saya akan share dulu ya, ada divisinya. Bentar. Iya, jadi di sini kita akan lihat ada divisi-divisi dan ada tujuannya gitu ya. Divisinya pertama kita lihat di sini ada marketing, ya, ada operasional, ada HRD dan ada keuangan. Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 divisi yang harus kita sistemasi, harus kita buat autopilot. Yang pertama adalah divisi marketing, ya. Di mana di divisi marketing ini, ya, ini terbagi lagi subdivisi. Ada bagian sales, ada bagian marketing, ada bagian branding, ya. Nah, masing-masing subdivisi ini punya perannya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi di dalam struktur organisasi, nanti kan kita bahas, ada yang namanya level manager, ada level supervisor, ada level staff, ya. Nah, di mana masing-masing ini ketika kita punya divisi marketing gitu ya, itu ada bagian selling, berarti bagian penjualan, ya, bagian yang membuat promo, yang membuat campaign penjualan, gitu juga dengan market share atau marketing, yang bagian membuat campaign, kemudian branding, yang membangun image, gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana di operasional itu juga ada customer satisfaction. Bagaimana ada tim khusus yang mengukur kepuasan konsumen. Jadi kualitas layanan kita. Ini yang kita sebut nanti ada SOP-nya masing-masing. Ya, jadi marketing ada SOP-nya, operasional ada SOP-nya. Kemudian bagaimana kita mengukur kecepatan layanan. Baik itu ketika kita ada di kuliner, atau ada di fashion, atau bisnis kita B2B gitu ya, atau bisnis kita travel umroh, atau bisnis kita apapun itu, ya, di bagian operasional ini kita harus bisa mengukur kecepatan layanan, kepuasan konsumen kita. Kemudian apakah operasional itu efektif dan efisien? Ketika operasional itu efektif, ya, maka biaya yang keluar itu tepat sasaran. Sementara efisien adalah tepat guna, ya, meskipun harganya mahal, tapi kita investasikan ke sana agar bisnis kita berjalan dengan lancar, agar operasionalnya berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga memanage rantai pasokan, gitu ya. Rantai pasokan ini adalah inventory atau pergudangan, ya. Ini juga inventory management. Ya, kemudian ada HRD. Bagaimana fungsi dari HRD adalah tugasnya yang pertama rekrutmen. Merekrut talenta-talenta baru, merekrut orang-orang kunci di bisnis kita. Kemudian tugas HRD lagi adalah people development, mengembangkan orang-orang yang ada di dalam tim kita sehingga mereka nantinya bisa naik jenjang karir. Kemudian kita melakukan pengukuran kinerja. Bagaimana mereka yang bekerja untuk kita tidak sekedar bekerja, tapi kita ukur apakah sudah efektif, apakah raport kerjanya itu mencapai hasil yang kita inginkan. Karena ketika raport kerjanya bagus, maka produktivitasnya atau hasil yang didapatkan dari bisnis kita juga akan bagus. Itu udah otomatis, Bapak Ibu, ya. Otomatis ketika pengukuran kinerjanya sudah oke, orang-orang profesional tidak ada yang ingin ya begitu-begitu saja. Kalau ada yang ingin begitu-begitu saja, dia tetap aja di kasir atau tetap aja di posisi staff, ditandanya orangnya nggak bagus. Orang yang bagus selalu ingin punya jenjang karir. Dia ingin punya masa depan yang lebih baik. Makanya kalau ingin merekrut profesional, maka siapkan dulu jenjang karir di bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita juga punya exit management. Bagaimana orang itu pensiun atau keluar dari bisnis kita tanpa mengganggu bisnis kita sendiri. Karena seringkali banyak orang-orang yang bagus yang keluar hengkang dari bisnis kita itu menyisakan banyak PR. Ketika kita ditinggal oleh mereka, kita kelabakan karena nggak punya exit management yang baik, gitu ya. Nah, begitu juga dengan divisi keuangan, kita harus sistemasi karena ada proses accounting, yaitu pencatatan keuangan. Di sini hanya pencatatan, ya. Beda lagi dengan hasilnya, yaitu laporan keuangan. Hasil dari pencatatan keuangan itu. Hasil laporan keuangan ini kita baca, ya, dan kita lakukan forecasting. Forecasting adalah peramalan. Ya, kita melakukan budgeting untuk
ke depannya, ya, itu kita punya forecasting atau pembajetan gitu ya. Budget 1 tahun ini berapa, budget 1 tahun ini sudah terkondisikan atau belum gitu ya, budget untuk marketing, budget untuk operasional, budget untuk HRD, itu kuncinya ada di forecasting di bagian keuangan gitu ya. Kemudian ada sistem audit. Bagaimana kita mengaudit semua kebocoran-kebocoran yang ada, dan kemudian terakhir adalah bagian pendanaan. Ya, pendanaan ini sendiri ya difungsikan ketika bisnis kita ingin growth, ingin lebih besar lagi, gitu ya. Apakah sumber dananya kita gunakan dari keuntungan, apakah sumber dananya kita gunakan dari eksternal. Nah, ketika sumber dananya kita gunakan dari eksternal, apakah itu berupa pinjaman, apakah itu berupa penjualan saham atau suku atau yang lainnya. Nah, ini semua yang kita sistemasi, Bapak Ibu. Ya, jadi terlihat ya kompleks sekali bisnis itu, ya. Nah, jadi sistem bisnis itu seperti sistem kita yang kita miliki dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Kita punya sistem pencernaan, betul kan ya? Nah, sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, ya, kemudian kerongkongan, ada lambung, ada usus besar, ada usus kecil, sampai akhirnya dubur. Begitu juga dengan sistem bisnis kita. Kalau kita lihat tadi di sini yang kompleks itu bisnis, sistem ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, ya. Tidak ada sistem selling itu berdiri sendiri. Untuk menaikkan sales, maka operasionalnya juga harus bagus. Pelayanan kepada konsumennya harus bagus. Produknya harus ready. Bagaimana produk ready? Ya, SDM-nya juga harus ready. Ya, bagaimana SDM-nya bisa ready? Keuangannya juga harus ditopang gitu ya. Jadi semuanya ini saling berkaitan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika kita lihat sistem itu terdiri dari 3 poin ini, yaitu regulasi, tools, dan PIC atau person in charge. Orang yang berkaitan di bisnis kita, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bedah satu persatu dulu. Bagaimana sih bentuk realnya sistem bisnis itu, gitu ya. Nah, bentuk realnya seperti ini. Yang pertama adalah regulasi. Jadi di bisnis kita itu ada yang namanya regulasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Banyak UMKM yang tidak punya struktur organisasi. Yang dia pikir kalau sudah dia direktur, ya paling anggotanya ada 2-3 orang udah cukup. Ya, struktur organisasinya kan tinggal dia direktur, terus ada 3 orang di bawahnya. Ya, kalau anggotanya masih sedikit ya nggak masalah. Tapi ketika sudah membesar, omset kita sudah mulai miliaran, omset kita sudah ratusan juta, maka struktur organisasi ini adalah hal yang wajib. Kenapa? Karena kita akan punya alur koordinasi dan komunikasi dengan tim kita. Tidak bisa sembarangan ya dari atas langsung ke bawah mendirect, nggak bisa. Ya, ada aturannya. Itulah disebut dengan regulasi. Ya, kemudian ada yang kedua adalah peraturan perusahaan. Ya, peraturan perusahaan ini Bapak Ibu semuanya adalah aturan yang kita sepakati bersama tim. Bagaimana aturan ini bisa berjalan memagari bisnis kita. Ya, kita memagarinya dengan peraturan perusahaan. Kita yang menjalankannya pun, kita sebagai direktur pun harus ikut dengan peraturan itu. Ya, kemudian kita punya job description, yaitu deskripsi dari masing-masing pekerjaan. Ya, kemudian ada alur kerja, ada SOP, dan ada jenjang karir. Yang mana malam hari ini saya nggak bisa membahas semuanya karena ini butuh waktu yang panjang. Nanti kita akan sediakan di pembahasan-pembahasan yang lainnya di sesi tunas episode mungkin season berikutnya. Nah, kemudian tadi kan ada 3 ya, ada regulasi, ada tools, dan ada PIC. Nah, PIC atau person in charge adalah orang yang menjalankan bisnis kita. Nah, orang ini harus orang yang kompeten, harus orang yang punya integritas. Makanya disingkat menjadi SIP, yaitu orang yang punya skill, integritas, dan passion. Ya, tanpa ini mereka ya tidak bisa menjalankan bisnis kita. Kenapa? Karena tanpa skill, ya apa yang mau dijalankan dari bisnis kita? Amburadul, ya, amatiran bisnisnya.
Tanpa integritas ini lebih bahaya lagi. Orang yang punya skill tapi tidak punya integritas, ini akan nipu, akan makan kita, akan menggigit kita lebih dalam daripada orang yang nggak punya skill. Ya, dan kemudian terakhir orang yang punya passion. Orang yang punya passion ini adalah orang yang punya gairah, punya semangat bekerja, yang totalitas memberikan upayanya dalam bekerja, ya. Dan terakhir ini adalah tools, ya. Tools yang kita gunakan untuk menggerakkan roda sistem bisnis kita yang pertama sekali adalah leadership, yaitu kepemimpinan, ya. Jadi leadership ini adalah tools yang harga mati, ya. Kenapa dibilang harga mati? Karena leadership ini adalah jantungnya tools, jantungnya manajemen. Bagaimana dengan kepemimpinan kita sebagai direktur, kita melahirkan pemimpin berikutnya, yaitu di lini tengah, yaitu para manajer. Yang mana para manajer ini memimpin lagi para supervisor. Supervisor memimpin lagi para staff. Ya. Dan kemudian juga tools yang lainnya adalah pengukuran kinerja, yang kita sering sebut dengan OKR atau KPI, gitu ya. Kemudian ada software yang kita gunakan untuk operasional, untuk keuangan dan yang lainnya, ya. Kemudian ada hardware, ya. Maaf, dibantu Mas Ari untuk di-mute-kan ya, kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, ya, supaya acaranya bisa berjalan lancar. Nah, jadi ini adalah seperangkat sistem yang bentuknya real, ya. Jadi tanpa ada ini di bisnis kita tidak ada sistem, ya. Jadi kalau dibilang tidak ada sistem, mesti salah satunya tidak ada. Contohnya nih, ya, ada PIC-nya, ada orangnya, tapi nggak punya regulasi. Ya, misalnya nih, kita bisnis kuliner, dagang martabak, dagang mie. Ya udah, ya aturannya nggak ada, ya buka lapak begitu saja. Ada yang order ya kita masak gitu ya, nggak ada order ya udah kita duduk-duduk, gitu kan? Akhirnya apa? Waktu terbuang sia-sia. Apalagi zaman sekarang di zaman IT, zaman internet, zaman digital, yang mana konsumen itu harus dipancing untuk datang. Ya, sementara banyak UMKM itu ketika konsumennya tidak ada, dia dan karyawannya ya cuma duduk-duduk aja, nongkrongin, nungguin konsumen datang gitu ya. Yang mana konsumen itu ya ketika tidak di follow up, tidak dipancing, mereka tidak akan datang begitu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas regulasi gitu ya. Ini bagian dari sistem bisnis yang pertama, yaitu struktur organisasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam struktur organisasi kita bisa lihat di sini ya, ada CEO, kemudian ada para manajer di kanan kirinya, di bawah manajer ada supervisor atau leader gitu ya. Di bawahnya lagi ada staff. Apa gunanya jenjang struktur organisasi ini, Coach? Ini untuk memudahkan. Jadi, Bapak Ibu yang menjadi CEO atau menjadi direktur tidak ikut perintilan, tidak ikut mengerjakan hal-hal perintilan yang dikerjakan oleh staff. Ya, staff itu mengerjakan hal-hal teknis, sementara CEO mengerjakan hal-hal yang strategik. Makanya CEO itu kelihatannya lebih santai, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Ya, kenapa? Karena dia yang menopang perusahaan. Perusahaan itu arahnya itu tergantung CEO-nya. Nah, arah itu dikomunikasikan melalui kepada manajer ini. Ya. Ada 2 orang manajer, mungkin manajer operasional, dan satu lagi mungkin manajer marketing, gitu ya. Sisanya mungkin dihandle oleh keuangan, dihandle oleh staff saja, HRD dihandle oleh staff saja. Itu mungkin organisasi yang masih kecil bentuknya. Tapi kalau organisasi yang sudah besar, ya masing-masing bidang itu ada manajernya. Marketing ada manajernya, HRD ada manajernya, operasional ada manajernya, keuangan ada manajernya tersendiri, gitu ya. Nah, banyak orang yang bingung, kenapa saya harus rekrut manajer? Ya, kenapa saya tidak bekerja dengan staff aja? Bapak Ibu bayangkan, ketika tidak ada manajer atau supervisor, maka kita capek untuk menghandle staff ini. Ya, mulut kita nggak cukup, tangan kita nggak cukup, badan kita nggak cukup untuk menggerakkan para staff yang jumlahnya banyak ini. Ya, saya punya teman, beliau bisnisnya elektronik begitu ya. Yang mana karyawannya itu hampir 100 dan tidak ada lini manajer, yang ada cuman supervisor saja. Akhirnya apa? Beliau kecapean, beliau kewalahan karena supervisor tadi perannya kan setengah.
setengahnya teknis, setengahnya memimpin, ya. Jadi para supervisor itu juga ikut bekerja teknis, tapi sebagian untuk mengontrol pekerjaan para karyawan. Akhirnya apa? Beliau kelabakan. Ya, beliau yang membuat laporan, beliau yang mengaudit, beliau yang memanage, beliau yang mengatur, yang memimpin, yang membuat anggaran, yang membuat campaign marketing segala macamnya. Akhirnya apa? Makin besar bisnisnya, kepalanya makin pusing. Ya, bukan makin santai. Akhirnya apa gunanya punya omset miliaran, punya keuntungan ratusan juta, tapi kita nggak bisa nikmati, nggak enak juga kan? Nah, maka dari itu kita bentuk struktur organisasi terlebih dahulu, ya. Nah, di sini struktur organisasi ini, ya, itu kita punya alur koordinasi, namanya Bapak Ibu, ya, alur koordinasi. Jadi jelas alur koordinasinya dari CEO atau direktur ke manajer, dari manajer ke supervisor, dari supervisor ke staff, gitu ya. Kemudian kita juga punya jalur instruksi, ya. Kemudian ada jalur komunikasi, ya. Kemudian kita punya ada yang namanya diskusi, ya. Jadi 4 hal ini adalah 4 hal yang berbeda. Boleh nggak direktur diskusi dengan stafnya? Boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh direktur memberikan instruksi kepada staf. Direktur harus melewati manajer terlebih dahulu. Ya, manajer baru melewati supervisor, baru kepada staf. Tapi kalau komunikasi, semua orang boleh berkomunikasi. Ya, semakin dekat leader itu, semakin dekat CEO dengan para timnya, maka tim itu akan semakin semangat untuk menolong leader tadi, untuk bekerja sama, bersatu padu, ya, memimpin, menggerakkan roda bisnis itu. Ya, makanya harus dibedakan mana yang komunikasi, mana yang diskusi, mana yang instruksi dan koordinasi. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, masalah yang sering terjadi adalah owner dan direktur itu memegang kendali untuk semua hal, sehingga overlapping. Maksudnya overlapping gimana, Coach? Maksudnya dari direktur itu langsung tembak ke bawahannya. Ya, dia tidak menganggap ada manajer atau supervisor. Contoh nih, ya, si direktur lewat, ya mungkin dia datang gitu ya, dia ngelihat ada si stafnya melakukan kesalahan, dia langsung tegur, kamu nggak boleh kayak begitu, kamu itu harusnya bla 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 bla. Direkturnya langsung mengingatkan. Otomatis stafnya gimana? Oh, stafnya ngikut dong, ya karena diikutin, karena ditegur oleh direkturnya. Tapi yang menjadi kambing conge adalah manajer dan supervisornya. Ya, apa guna supervisor dan manajernya? Ya, padahal ketika staf tadi melakukan kesalahan, direktur cukup menegur manajer. Ya, gimana nih kerja kamu nih? Saya tadi lihat staf kamu tuh bla 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 bla. Ya, gimana hasilnya bisa maksimal kalau pelayanannya nggak maksimal misalnya gitu ya? Ditegur manajernya. Nanti manajernya akan evaluasi ke bawah. Ya, apa yang membuat staf tadi melakukan kesalahan, dievaluasi. Oh, ternyata staf tadi belum di training gitu ya. Maka dilakukan training. Tapi ketika CEO yang langsung menegur staf, ya, maka staf ini tidak menganggap manajer dan supervisor. Ya, dia hanya takut sama CEO. Kalau CEO-nya nggak ada, dia akan santai-santai aja. Ya, bahkan sering terjadi staf itu menjilat ke CEO-nya atau direkturnya, ya. Atau bahkan membuat kubu-kubu gitu ya. Ini kubunya si A, ini kubunya si B gitu ya. Ada organisasi di dalam organisasi. Itu yang terjadi ketika bisnis semakin besar tapi tidak terorganisir. Ya. Semakin besar bisnis, owner semakin kewalahan. Kenapa? Karena superpowernya ada di dia. Ya. Nah, kemudian ya leader tidak kompeten, akhirnya bawahan juga mandek ya. Leader ini semuanya mulai dari CEO, mulai dari manajer, supervisor, dan ke bawahnya. Ketika leadernya tidak efektif, ketika leadernya tidak bisa merangkul tim, yang terjadi ya bawahan itu mandek. Yang terjadi bawahan itu kerjanya asal Bapak senang. Memberikan laporan pun asal Bapak senang. Ya manajernya pun cuman kerja di balik meja doang. Cuman sekedar menerima laporan, tidak melihat di bawah. Ya, apa yang terjadi di bawah. Nah, akhirnya apa? Bawahan bingung ketika manajer dan direktur tidak sevisi. Ya, ketika manajer dan direktur ini saling cekcok gitu ya. Yang satu bilang ke kanan, satu bilang ke kiri. Manajernya bilang
direkturnya bilang, ayo kita gas, kita naikkan omset. Manajernya bilang, jangan naikkan omset Pak, kita beresin manajemen dulu, kita perbaiki kualitas dulu. Gimana omset mau naik kalau kualitasnya tidak terjaga gitu kan ya. Pak, gimana kalau omset naik sementara kualitas tidak terjaga, nanti tidak jangka panjang Pak gitu. Akhirnya apa? Manajer dengan direktur itu tidak sejalan. Yang bingung siapa? Bawahannya. Ini seringkali terjadi untuk pengusaha-pengusaha level menengah. Kemudian, bawahan menjadi bingung ketika ada lebih dari satu orang yang memberikan instruksi. Ini terjadi ketika direktur langsung terjun ke bawah. Akhirnya ada dua kepemimpinan, ya. Si manajer mengarahkan bawahannya, direktur juga mengarahkan bawahannya ke bawah. Akhirnya nih bingung, ini siapa yang saya ikutin? Ya, saya ikutin Pak Direktur aja karena dia yang paling tinggi. Akhirnya apa? Manajer merasa tidak dianggap. Ya, ini yang menyebabkan apa? Tumpulnya bisnis Anda. Ya, akhirnya apa? Anda hanya bekerja sendirian. Ya, para profesional yang Anda rekrut tidak ada artinya. Anda gaji mahal-mahal, mereka nonsense. Mereka tidak membuahkan kinerja yang bagus, kepemimpinan yang bagus gitu. Kenapa? Karena Anda terlalu ikut campur. Harusnya kita bagi dua. Ranah CEO adalah ranah membuat strategi, membuat tujuan, ya, berpikir strategi. Ya, sementara ranah manajer adalah eksekusi, ya. Maka ada yang membuat perencanaan, ada yang mengeksekusi. Nah, ketika kita bagi dua seperti ini, ya, ranahnya jelas, KPI-nya juga jelas. Karena CEO pun harus punya KPI. Karena CEO itu juga karyawan, hanya saja levelnya paling tinggi. Jadi, coach, kalau saya sebagai owner dan saya juga CEO-nya, berarti saya juga karyawan, saya juga digaji. Yes, bener banget Bapak Ibu. Anda juga digaji karena Anda sebagai karyawan, gitu ya. Nah, kita akan lanjut pembahasan berikutnya adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini Bapak Ibu semuanya, ya, fungsinya adalah berisikan general rules, ya, untuk perusahaan. Jadi aturan-aturan general untuk perusahaan yang kita bangun, ya, berisikan do and don't, berisikan larangan dan perintah, gitu ya. Nah, apa saja isi peraturan perusahaan itu? Yang pertama adalah perjanjian kerja tentang hak dan kewajiban yang berisikan gaji, bonus, tunjangan, jam kerja, cuti, libur, kode etik, dan hubungan kerja. Ya, kita atur di situ semuanya. Banyak pengusaha-pengusaha level menengah itu ketika karyawannya telat itu sungkan. Ya, gimana saya mau tegur ya? Dia sudah karyawan senior. Dia sudah berkontribusi banyak untuk perusahaan saya. Ya sudahlah, nggak usah saya tegur. Akhirnya apa? Karyawan senior menjadi contoh yang buruk, ya, tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk karyawan-karyawan berikutnya. Akhirnya apa? Banyak karyawan yang ngaret, banyak karyawan yang datang suka-suka, gitu ya. Kenapa? Karena yang senior aja kayak gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Terbangunlah budaya negatif di perusahaan kita, ya. Kemudian bonusnya nggak jelas, gitu ya. Gajinya juga tidak standar, ya. Ini adalah rules yang pertama kali harus kita bangun, Bapak Ibu. Kemudian adalah penetapan kebijakan dan peraturan kerja tentang promosi, demosi, dan mutasi. Maksudnya apa? Promosi adalah kenaikan jenjang karir, atau kita mutasi ketika orang ini ternyata lebih efektif dia di bidang yang lainnya, di divisi yang lainnya. Atau kita berikan demosi, penurunan jabatan ketika dia tidak pas untuk posisi tertentu, gitu ya. Kemudian ya juga peraturan sebagai pedoman ketika terjadi perselisihan. Ada reward, ada punishment, dan ada masa evaluasi kinerja. Yang mana ketika kita punya peraturan perusahaan ini, kita punya guidance, kita punya rules-nya. Jadi ketika ada problem, ada masalah, kita kembali ke rules yang sudah kita sepakati bersama dengan karyawan. Nah, kasus yang sering terjadi, karyawan tidak disiplin seperti yang saya katakan tadi, yang seenaknya, ya, dan ownernya atau direkturnya sungkan untuk menegur. Akhirnya terbangunlah budaya yang tidak disiplin, atau bahkan direkturnya sendiri yang tidak disiplin. Ya, kemudian main HP di jam kerja, ini yang paling sering. Yang saya temukan banyak sekali UMKM yang kelas menengah, ya, ketika konsumen tidak ada, karyawannya main HP, gitu ya. Mending kalau main HP-nya itu untuk mensupport bisnis yang kita jalankan. Tapi kalau main HP-nya Instagram pribadi, Facebook pribadi, nonton YouTube pribadi, ya kita habis uang kita untuk mempekerjakan orang yang nonton YouTube, gitu ya.
Kemudian budaya senioritas, Masya Allah banget ini, ya. Jadi ketika kita tidak bisa membangun budaya yang efektif, maka budaya senioritas yang terbentuk, ya. Nah, kemudian ya mental asal Bapak senang. Maksudnya mental asal Bapak senang ini gimana, Coach? Ya, mental asal Bapak senang ini adalah yang penting terlihat baik, yang penting terlihat sukses, yang penting terlihat rapi. Apakah kemudian betul-betul rapi? Allahu a'lam, ya. Nah, ini kemudian yang terakhir karyawan saling sikut menyikut. Kenapa? Karena tidak ada leader yang efektif yang membimbing mereka, ya. Antar karyawan itu ya mereka yang senior itu merasa berkuasa, merasa ngebosi gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kenapa? Karena yang terjadi ini antar di dalam karyawan kita. Ya, direktur atau owner itu nggak mencium adanya terjadi perselisihan di internal karyawan kita. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya kita akan bahas selanjutnya adalah job description. Ini yang banyak terjadi di internal perusahaan, mereka tidak membuat job desk, ya. Mereka tidak membuat job. Sebentar, Pak. Baik, maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Nah, job desk ya atau job description ini adalah yang membuat kita punya rules dalam bekerja gitu ya, punya detailingnya. Yang pertama ya informasi tentang pertanggungjawaban tugas dan kualifikasi pekerjaan. Yang kedua ya karyawan bisa memahami area kerja mereka, beban kerja dan hasil yang diharapkan, Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar asal bekerja. Ya hari ini kerjaannya beda, besok kerjaannya beda, besoknya tercampur gitu ya. Satu pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang gitu kan ya, tumpang tindih. Ini yang membuat bisnis itu tidak efektif ya. Kemudian berikut ini adalah contoh job desk ya. Nah, jadi contoh job desk-nya saya nggak bisa tampilkan ya. Karena di filenya kurang nggak menongol ya, ada kesalahan teknis ya. Mungkin next nanti saya akan tampilkan job desk di bagi Bapak Ibu yang butuh bisa chat di nomor saya ya 0813 717 90331 ya untuk membahas lebih jauh tentang job desk ini. Nah, kasus yang sering terjadi adalah karyawan yang over beban kerjanya, sementara yang lainnya itu santai-santai aja. Ya, karyawan yang over beban kerja ini otomatis mereka nggak akan senang, Bapak Ibu. Ya mungkin sekali 2 kali oke lah, tapi kalau terus-terusan mereka juga akan capek, mereka juga akan jenuh dan ujung-ujungnya mereka keluar. Ya, akhirnya turnover tinggi, ya karyawan yang silih berganti itu tinggi. Kita bingung ini kenapa ya kok karyawan pada keluar semua gitu ya. Padahal yang terjadi adalah mereka itu nggak nyaman dengan pekerjaan di bisnis kita, karena di bisnis itu nggak ada job desk yang jelas gitu ya. Kemudian masalah yang sering terjadi lagi adalah pada jam-jam tertentu karyawan sibuk, sementara jam-jam yang lainnya mereka santai. Akhirnya ini yang terjadi, mereka main HP, mereka saling ngobrol. Bukan nggak boleh saling ngobrol, boleh. Sesekali orang boleh buka HP, sesekali orang boleh menghirup napas sebentar gitulah ya. Tapi kalau kemudian beban kerjanya tidak didistribusikan dengan maksimal, di jam tertentu aja sibuk, sisanya yang lainnya cuma nongkrong-nongkrong doang, ya. Nah, saling lempar pekerjaan. Ketika ada pekerjaan, ya sikut-sikutan, kamu aja, gitu ya. Kemudian karyawan merangkap gitu ya. Karyawan keuangan merangkap juga operasional, ya. Kasir merangkap admin, gitu ya. Akhirnya nggak maksimal, Bapak Ibu. Ya, kemudian karyawan kehilangan motivasi kerja dan ujung-ujungnya ya mereka keluar dari bisnis kita ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita lanjut kepada alur kerja ya, berisikan tahapan pekerjaan yang kemudian kita bisa standarisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja itu ya. Nah, divisi purchasing contohnya ini ya. Di perusahaan kita ada di divisi purchasing, yang mana divisi purchasing itu adalah tugasnya membeli barang atau perlengkapan gitu kan. Kemudian ya setelah barang dibeli disimpan di inventory gitu ya, dicatat ya di stock of name, kemudian didistribusikan ya. Nah, kemudian divisi produksi,
divisi produksi yaitu dia mengolah bahan mentah ini menjadi bahan jadi, ya. Kemudian divisi HRD itu memimpin tim yang ada, ya. Kemudian divisi marketing adalah mendistribusikan produk yang sudah jadi. Kemudian divisi ini ya mencatat keuangan, dan kemudian divisi HRD memanage orang-orang yang ada. Ini adalah alur kerja, ya. Ini adalah sistem kerja yang standar, Bapak Ibu, ya. Nah, SOP itu sendiri itu menyangkup harus 4 poin. Yang pertama, ada siapa orangnya, apa tahapan kerjanya, apa hasil kerja yang diharapkan, dan berapa lama pekerjaan itu diselesaikan. Ini yang disebut dengan SOP. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja itu dibuat, ya. Di sini kita buat dulu kolom-kolomnya, ya. Di sini ada kolom pelanggan, ya, ada kolom marketing, ada kolom gudang, ada kolom buruh, ada kolom kurir, dan ada kolom keuangan. Ya, kolom-kolom ini menunjukkan adalah orang-orangnya, ya. Nah, kita start dulu dari yang pertama, yaitu marketing menerima pesanan dan uang muka dari pelanggan. Kelihatan ya di situ ya. Jadi marketingnya menerima pesanan dan uang muka, kemudian dilanjutkan dengan marketingnya mencatat pesanan dan menghitung uang untuk membuat tanda terima. Nah, ini SOP, ini langkah kerja gitu ya, atau workflow gitu ya. Kemudian dibuatlah buku order. Buku order ini diberikan TT, tanda terima diberikan kepada pelanggan. Kemudian buku order ini dibuat juga tanda terimanya sebagai tempat kita menyimpan filingnya. Kemudian uang yang diterima itu diberikan ke kolom keuangan. Jadi bagian divisi keuangan itu menyimpan uang tadi, ya. Kemudian uang tadi diterima oleh kemudian uang tadi oleh marketing, ya, itu dikoordinasi permintaan dengan ketersediaan di kepala gudang. Nah, kita pindah ke kepala gudang nih, ya. Kepala gudang ya mengecek, mencatat pesanan tadi. Jadi misalnya berupa jualan makanan atau jualan baju atau jualan apapun gitu ya. Nah, bagian gudang itu mencatat order, ya. Ordernya masuk, ya, dibuat faktur, kemudian lanjut lagi buku order gudang. Nah, jadi tidak sembarangan barang itu keluar, ya. Kemudian ada surat jalannya, ya, diterbitkan surat jalan, ada fakturnya, kemudian dibuatlah barang dikirim, ya. Kalau barang dikirim yes, maka memberikan surat jalan, faktur, dan ke mandor gitu ya. Tapi kalau tidak, no, maka kembali ke flow sebelumnya. Kemudian ketika surat jalan sudah diterbitkan, ini diterbitkan kepada buruh, ya, diberikan surat jalan buruhnya, diberikan faktur, kemudian buruh menyiapkan barang untuk dimuat, dan kemudian barang dimuat diberikan surat jalan kepada kurir. Kurir mengirimkan barang ke pelanggan, ya. Nah, sampai ke pelanggan ada surat jalannya diberikan ke pelanggan di sini, ya. Barang sampai oleh pelanggan ada surat jalannya, ada fakturnya, ya. Dan kemudian keuangan mencatat setor uang ke bank, dan kemudian bukti setorannya dicatat. Bagi yang ingin dibimbing, bagi yang ingin dibangunkan sistem bisnisnya, silakan hubungin untuk konsultasi lebih private. Nah, baik, sekian Bapak Ibu pembahasan kita malam hari ini tentang membangun flow atau membangun sistem bisnis agar bisnis kita bisa autopilot. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita sudah sampai di penghujung acara, dan mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini berkah dan bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya, dan semoga apa yang kita usahakan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.